Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, pertama-tama kami Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti dari rumah masing-masing. Berikut jadwal persekutuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara daring atau online. Pertama, persekutuan Komisi Anak pada Selasa 4 Agustus 2020 pukul 16 dengan tema Aku dan Tugasku, pelayan firman oleh Penatua Hengki Yohanes. Kedua, persekutuan Komisi PI pada Jumat 7 Agustus 2020 pukul 19 dengan tema Jika aku lemah maka aku kuat, pelayan firman oleh Pendeta Timotius Linardi. Ketiga, persekutuan Komisi Remaja pada Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 17 dengan tema Berani Bertanggung Jawab Atas Pilihan, pelayan firman oleh Diaken Henry Paskaris Wibowo. Keempat, kebaktian umum pada Minggu 9 Agustus 2020 pukul 9 dengan tema Takut Tanda Kurang Percaya, pelayan firman oleh Pendeta Setiawati. Pelayanan sosial, program B3 Berbagi Beban Bersama. Program ini bertujuan menggalang dan menyalurkan bantuan santunan uang tunai bagi anggota jemaat GKMI Kudus dan jemaat cabang yang terdampak COVID-19 dengan kriteria tertentu untuk meringankan beban hidup, mempertahankan standar kehidupan yang layak, dan menolong membangun perekonomian keluarga selanjutnya. Penyaluran bantuan untuk bulan Juni dan Juli 2020 telah dilaksanakan. Program ini akan berlangsung sampai bulan Agustus 2020. Bagi anggota jemaat yang membutuhkan dan memenuhi kriteria program B3, masih dapat mengikutinya dengan mendaftar melalui pengurus lingkungan atau cabang masing-masing. Demikian warta yang kami sampaikan. Untuk selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta cetak maupun yang dikirim melalui email. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur, kita puji dan muliakan Dia dalam bait-Nya. Mari kita dengan bangkit berdiri, kita naikkan pujian, Ku Masuki Gerbang-Nya. Masuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Suka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Kebaktian ini kita alaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Silakan duduk. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Tema umum kita di bulan Agustus adalah menyadari kerentanan, memurnikan penyerahan diri kepada Tuhan. Dengan menyadari kerentanan dan segala keterbatasan kita bisa semakin bersandar pada Tuhan dan mengalami karya pimpinan dan pertolongannya. Tema kita minggu ini adalah Tuhan membuatku pincang. Tema ini mengajak kita untuk menyadari dan menanggapi kelemahan yang ada pada kita sebagai kesempatan untuk merendahkan hati dan membarui komitmen kita kepada Tuhan. Kiranya di masa pandemi ini, seraya berjaga-jaga terhadap ancaman corona, kita meraih kesempatan itu sebaik-baiknya. Ingat VDJ, ventilasi, durasi, dan jarak. Jangan berlama-lama berada di ruang tertutup dan ber-AC. Durasi percakapan dibatasi dan selalu pakai masker, serta jaga jarak dan hindari kerumunan. Selanjutnya, mari kita bangkit berdiri dan memberikan salam damai satu sama lain, seraya menaikkan pujian Salam Damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Silakan duduk. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 17 ayat 1b sampai dengan 7 dan ayat 15. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, Perhatikanlah seruanku. berilah telinga akan doaku. dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar.
Bila Engkau menguji hatiku memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu. Kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Mari kita agungkan nama Tuhan dengan menaikkan pujian sangat luas rahmat Allah. Sangat luas rahmat Allah, luas bagai samudra, adil dan besar kasih-Nya, kita telah dibebaskan. Yang berdosa diampuni, yang benar dikuatkan. Kasih Tuhan tak terhitung dan sungguh tak tertukar. Saudaraku, dengan jujur dan rendah hati, mari kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, serta memohon anugerah pembaruannya bagi kita. Bapa yang adil sekaligus berlimpah rahmat, kepadamu kami mengakui segala dosa kami, terutama dosa kesombongan. Kami seringkali merasa diri kami kuat dan dapat mengatasi segala sesuatu. Akibatnya, kami justru dengan mudah jatuh ke dalam pencobaan dan berbuat jahat, menyakiti dan merugikan sesama kami, bahkan orang-orang yang kami kasihi, hanya demi kenikmatan sesaat, selebihnya penyesalan. Dengan demikian kami pun mendukakan hati-Mu, ya Bapa. Terimalah pengakuan kami, dan ampunilah segala dosa kami. Tolonglah kami untuk senantiasa bersandar padamu, dan menaati firman-Mu, seraya menekuni tugas dan tanggung jawab kami hari demi hari. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita perdamaian yang diambil dari Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita siapkan dan tujukan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Ku dengar suara-Mu. Sucikan hatiku.
dosaku, hidupku pun bersih. Sekarang ku datang padamu, sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Silakan duduk. Sebelum memasuki pelayanan firman, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari paduan suara Lentera Kasih dengan judul pujian Ajaiblah Tuhan. Ajaiblah
Mari kita bersatu dalam doa, memohon hikmat dan pengertian akan firman-Nya. Bapa yang Maha Baik, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah kepada kami pengertian, dan tolonglah hamba-Mu untuk menjelaskan sabda-Mu dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Saudnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi saudnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 9 ayat 1 sampai 5. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam,
Murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Tema kita adalah Tuhan membuatku pincang. Dan teks utama kita adalah Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. Kisah pergulatan Yakub melawan sosok lelaki misterius di tepi sungai Yabok. Saudara sekalian, dalam Roma pasal 9 ayat 5, Rasul Paulus berbicara perihal Israel sebagai keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Di antara bapa-bapa leluhur Israel, salah satu yang utama adalah Yakub. Dari Yakub lahirlah Israel. Nama Israel berawal dari Yakub. Namun, pilihan Allah atas sosok Yakub ini membuat kita pembaca Alkitab bertanya-tanya. Bagaimana tidak? Dari untayan kisahnya di sepanjang Kejadian pasal 25 sampai 31, kita melihat bagaimana Yakub telah memperdaya, menipu, dan memanfaatkan orang-orang terdekatnya, lalu melarikan diri sebelum ketegangan meledak menjadi perang terbuka. Namun, bukan cuma luput dari celaka, Yakub malahan beroleh janji, istri, bahkan sampai 2, ditambah lagi 2 budak perempuan, anak-anak, dan harta benda. Banyak harta benda. Mengapa sosok seperti itu yang dipilih Tuhan untuk menjadi bapa leluhur umatnya? Perasaan tidak menentu terhadap sosok Yakub ini terbawa sampai kita membaca kisah laga dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. Teks utama kita. Semasa kecil saya suka film laga yang banyak berantemnya. Waktu tokoh yang baik menang melawan tokoh yang jahat, saya merasa senang. Bahkan kadang saking emosinya, saya berkata tentang si jahat, rasain. Namun ketika membaca kisah pergulatan Yakub melawan sosok lelaki misterius di tepi sungai Yabok, saya rasa kita tidak akan merasa senang seandainya Yakub berhasil mengalahkan lawannya, apalagi sampai berkata rasain. Sebaliknya, kita pun saya rasa tidak akan merasa kasihan ketika sendi pangkal paha Yakub dipukul oleh lawannya sampai terpelecok. Dari kata Ibrani yaka, terpelecok artinya dislokasi. Sendinya bergeser atau keluar dari posisinya sehingga Yakub pincang. Kita tidak akan merasa kasihan dengan itu. Mengapa? Sekali lagi karena perasaan kita tidak menentu terhadap sosok seperti Yakub.
Sosok ini kadang tampak baik, kadang kelihatan jahatnya, kadang bikin happy, tapi tidak jarang bikin keki. Yakub bukan tokoh antagonis, tapi dia juga bukan tokoh protagonis. Dia kompleks. Namun jika kita mau jujur terhadap diri kita sendiri, bukankah itu yang membuat kisah Yakub relevan bagi kita? Bukankah di antara kita selalu ada orang-orang seperti itu? Dan bisa jadi kita sendiri seperti itu. Kadang baik, kadang jahat, kadang bikin happy, kadang bikin keki. Dan pada kenyataannya, setuju atau tidak, kita melihat bahwa Allah juga memberkati orang-orang seperti itu. Saya sendiri merasa bahwa kisah Yakub ini gue banget. Lagi pula saudaraku, kendati perasaan kita tidak menentu terhadap sosok Yakub, untayan kisahnya, teristimewa kisah laganya di tepi sungai Yabok, dipandang suci oleh Israel dan memiliki makna tersendiri bagi mereka. Hingga kini mereka memperingati peristiwa itu dengan pantang makan daging yang menutupi sendi pangkal paha, seperti tertulis dalam Kejadian pasal 32 ayat 32. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena Dia, yaitu Allah, telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Praktik kesalehan ini benar-benar diatur dalam agama Yahudi. Misalnya dalam kitab Pesakim ayat 22a dan ayat 83b. Maka pertanyaan teologisnya bagi kita adalah, pelajaran berharga apa yang terkandung dalam kisah laga ini bagi kehidupan beriman kita? Untuk memahaminya, kita harus melihatnya dari konteks pengembaraan panjang Yakub dari Kanaan ke Padan Aram, wilayah Syria, dan kembali ke Kanaan. Biasanya kisah pengembaraan anak manusia adalah kisah tentang perubahan sifat dan perilakunya. Kisah laga di tepi sungai Yabok adalah bagian dari kisah kembalinya Yakub ke Kanaan setelah mengembara selama 20 tahun. Ia masih dihantui oleh ancaman dari masa lalunya, dendam kesumat Esau kakaknya, karena Yakub telah merebut hak kesulungan dan berkat ayahnya dari si kakak. Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Kata-kata ibunya itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Sekarang setelah 20 tahun berlalu, bisa jadi Esau masih menaruh dendam kepada Yakub dan berniat membunuhnya. Bagaimana Yakub bisa mendapatkan kasih atau kemurahan hati dari kakaknya itu? Di sini kita melihat Yakub kembali bermuslihat. Dibaginya orang-orangnya ke dalam beberapa kelompok untuk membawa sejumlah besar persembahan atau upeti kepada Esau. Lalu pada malam itu dikirimnya juga kedua istrinya, kedua budak perempuannya, dan ke-11 anaknya, juga segala harta bendanya menyeberangi sungai Yabok. Setelah semua pergi, tinggal Yakub seorang diri di tepi sungai Yabok. Saudara sekalian, kesendirian ini memiliki makna tersendiri. Kali sebelumnya Yakub seorang diri di waktu malam adalah ketika ia melarikan diri dari Kanaan
dari ancaman kakaknya 20 tahun yang lalu, bukan di tepi sungai Yabok, tapi di tempat yang dinamainya Betel. Kala itu dengan ancaman di belakangnya, Allah melawat Yakub dalam mimpi dan menjanjikan kepadanya sejumlah berkat, yaitu tanah, keturunan, dan perlindungan. Kejadian pasal 28. Kali ini, dalam perjalanan pulang Yakub ke Kanaan, di tepi sungai Yabok, dengan ancaman di depannya, Allah kembali melawatnya di tengah kesendiriannya. Saudaraku, kesendirian adalah keadaan manusia yang paling rentan, tanpa kawan dan teman untuk berbagi beban dan beroleh pertolongan. Apalagi di malam hari, serangan musuh bisa terjadi kapan saja. Namun, bagi Yakub, pada saat-saat seperti itulah Allah justru menyatakan dirinya di tengah keadaannya yang paling rentan. Bagaimanapun, kali ini berbeda dengan kali sebelumnya. Kali sebelumnya di Betel, Allah menyatakan diri sebagai sosok yang akan memenuhi segala kebutuhan Yakub. Sedangkan kali ini di tepi sungai Yabok, Allah menyatakan diri sebagai sosok yang mengancam, mengajaknya bergulat sampai fajar menyingsing, bahkan kemudian membuatnya pincang. Bagaimana selanjutnya dia bisa menghadapi kakaknya dalam keadaan seperti itu? Pincang, seperti seekor ayam di tangan penyembelihnya. Yakub bisa dihabisi kakaknya dengan sangat mudah. Mengapa Allah menyerang Yakub? Tidak diberitahukan alasannya. Aksi Allah seringkali misterius. Alkitab menyaksikannya begitu saja tanpa mempersoalkannya. Hal itu dianggap wajar. Allah itu misterius. Allah itu benar, adil, dan berlimpah rahmat. Namun, kebenaran, keadilan, dan kerahimannya tak terselami oleh manusia. Dan itu yang menjadikannya Allah. Beberapa waktu lalu, kala memimpin upacara kedukaan bagi keluarga yang ditinggal mati oleh kekasih mereka, saya merasakan kembali misteriusnya Allah. Mengapa seorang istri dan ibu dari 2 anak remaja harus menjadi korban keganasan pandemi? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Tidak ada. Dan pertanyaan itu sebetulnya tidak perlu dijawab. Karena Allah itu misterius. Namun Dia baik. Kebaikannya tak terselami oleh kita. Maka pesan saya kepada kedua anak tercinta dari ibu korban keganasan pandemi ini adalah: Allah itu baik. Percayalah. Kembali ke kisah laga di tepi sungai Yabok. Tidak diberitahukan alasan Allah menyerang Yakub. Namun kita dapat melihat perubahan pada diri Yakub dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya Yakub selalu bermuslihat untuk mendapatkan berkat yang diinginkannya. Hak kesulungan dari kakaknya, berkat dari ayahnya, harta benda dari Laban pamannya, termasuk untuk mendapatkan kemurahan hati dari Esau kakaknya. Yakub bermuslihat. Namun kali ini tidak.
Lebih tepatnya tidak bisa. Kali ini Yakub terpojok. Ia harus berhadapan langsung dan berkelahi secara terbuka dan mati-matian untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dari sosok penyerangnya. Di sisi lain, berbeda dengan kali sebelumnya saat seorang diri di battle, di mana Yakub menanggapi lawatan Allah yang menyejukkan itu dengan penyerahan diri yang bersyarat. Penyerahan diri yang bersyarat. Yakub berkata dalam Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai 21. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Artinya jika tidak seperti itu, jika Tuhan tidak melakukan apa yang diharapkannya, Yakub menolaknya sebagai Allah. Penyerahan diri yang bersyarat. Padahal ketika itu lawatan Allah begitu menyejukkan. Janji diberikan, janji akan sejumlah berkat. Kali ini di tepi sungai Yabok, kala Allah melawatnya dengan cara yang menyesakkan, Yakub justru menanggapinya dengan penyerahan diri tanpa syarat. Buktinya, ia bersikeras untuk tidak melepaskan sosok penyerangnya sampai ia memberkatinya. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Demikian kata Yakub. Kejadian pasal 32 ayat 26. Jika Yakub bisa mendapatkan berkat dari sosok penyerangnya, ia pun bisa mendapatkan kemurahan hati dari kakaknya. Kali ini Yakub benar-benar mengandalkan Tuhan yang telah berjanji akan memenuhi segala kebutuhannya. Karena itu, saat berjumpa dengan Esau yang ditakutinya dan mendapatkan kemurahan hatinya, Yakub dapat mengaitkannya dengan peristiwa pergulatannya dengan sosok Allah di tepi sungai Yabok. Seperti yang kita baca dalam Kejadian pasal 33 ayat 10. Yakub berkata kepada Esau kakaknya yang menyambutnya dengan sangat hangat, "Melihat mukamu, muka Esau, adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku." Jadi, pelajaran berharga apa yang dapat kita petik dari kisah laga ini bagi kehidupan beriman kita? Pertama, sifat manusia dan sifat Allah sama-sama dinyatakan di sini. Allah memilih untuk tidak serta-merta menghukum manusia yang sifat dan perilakunya bertentangan dengannya, melainkan Allah mau bergulat dengannya dan membentuk si manusia, sehingga bahkan sosok penipu seperti Yakub dapat menjadi Israel, yang menurut Kejadian pasal 32 ayat 28 berarti yang telah bergumul melawan Allah dan manusia dan menang. Kata Ibrani Yakol, selain menang berarti bertahan atau bertekun. Allah menilai Yakub menang bukan karena ia berhasil mendapatkan hak kesulungan dari kakaknya, berkat dari ayahnya, dan harta benda dari pamannya. Bukan. Melainkan karena dia akhirnya bertahan dan bertekun untuk menanggung serangan Allah tanpa tipu muslihat dan tetap berpaut padanya kendati Allah membuatnya pincang. Itulah kemenangan orang percaya.
Kita bisa menyebutnya ketekunan iman. Saudaraku, kemenangan seperti itu saya jumpai saat kali terakhir melayani paman saya. Kami memanggilnya Om Hin, Tung Tiong Hin, Om Hin. Sebelum beliau wafat beberapa minggu lalu, kanker prostat yang ganas telah menghancurkan tubuhnya dan membuatnya sangat menderita. Di tengah kesakitannya sampai sulit ia berbicara, saya bertanya kepadanya, "Om tetap percaya kepada Tuhan?" Dia mengangguk. Jika Tuhan memanggil Om pulang ke sisinya, Om siap. Dia terdiam. Saya bertanya sekali lagi, jika Tuhan memanggil Om pulang ke sisinya, Om siap? Dia tetap terdiam. Saya mulai merasa takut. Pergumulannya pasti sangat hebat. Untuk ketiga kalinya saya bertanya, "Om Hin, jika Tuhan memanggil Om pulang ke sisinya, apakah Om siap?" Kali ini, sambil menahan sakit, Om Hin berkata, "Siap." Saudaraku, itulah kemenangan. Selama hidupnya sebagai dokter Kristen, Om Hin telah bertekun mendapatkan berkat Tuhan tanpa tipu muslihat, kendati harus menanggung banyak kesusahan. Sekarang di penghujung hidupnya, di puncak kesakitannya, dia tetap bertekun dalam imannya. Ia layak disebut Israel karena ia telah bergumul melawan Tuhan dan manusia dan ia menang. Selain itu, kisah Yakub, sosok penipu yang dipilih Allah untuk menjadi bapa leluhur Israel, mengajarkan kepada kita bahwa yang kita butuhkan untuk membangun kehidupan beriman kita bukan satu macam orang untuk kita ikuti dan panuti, melainkan bermacam-macam orang. Allah memakai bermacam-macam orang untuk mengajarkan kepada kita arti kemenangan. Bahkan mereka yang menurut ukuran kita tidak lazim atau tidak memenuhi syarat untuk diikuti dan dipanuti. Allah sendiri akan bergulat dengan mereka dan membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan jika harus membuat mereka sampai pincang. Akhirnya, kisah ini juga menentang segala upaya teologis untuk menjinakkan Allah atau menyederhanakan tabiatnya. Entah membatasi Allah sebagai Allah yang murka atas orang berdosa, atau sebagai Allah yang memenuhi kebutuhan orang berdosa. Allah bukan salah satunya. Allah bukan juga cuma keduanya. Allah jauh melampaui keduanya. Allah lebih dari sekedar sosok yang murka atas orang berdosa dan sosok yang memenuhi kebutuhan orang berdosa. Allah lebih dari itu. Aksi Allah tidak dapat ditebak. Seperti aksi Yesus dalam kitab-kitab Injil. Pada satu kesempatan saat ia mau menyendiri bersama murid-muridnya, namun orang banyak mengikutinya sampai ke seberang danau. Ia menyambut mereka dan memberi mereka makan sampai kenyang. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Namun pada kesempatan lain, selesai ia menyendiri dan dikabari bahwa semua orang mencarinya, Yesus justru memilih untuk pergi meninggalkan mereka ke kota-kota lain. Markus 1 ayat 35 sampai 39. Aksinya tidak dapat ditebak. Dialah sang wujud Allah yang aksinya tidak dapat ditebak. Saudaraku, Allah bisa menjadi sosok yang memberkati kita secara berlimpah-limpah
sekaligus membuat kita pincang dan cacat seperti yang dialami Yakub. Karena itu, kita selayaknya tidak lengah. Jika selama ini kita luput dari celaka, kendati berlaku semau kita, jangan pikir kita akan seperti itu terus. Allah tidak bisa kita batasi dan atur dengan dogma kita. Aksinya tidak ditentukan oleh berapa banyak persembahan dan pelayanan kita. Allah bisa tiba-tiba menyerang kita, bahkan membuat kita pincang. Namun demikian juga sebaliknya. Pada saat kita merasa sedang diserang Allah, bahkan dibuat pincang olehnya, jangan pikir bahwa kita akan seperti itu terus. Jangan-jangan Allah sedang mengerjakan berkat tersendiri bagi kita. Akhirnya saya bayangkan, jika di penghujung hidupnya Yakub ditanya, pengalaman apa yang paling berharga baginya? Yakub mungkin akan menjawab, Tuhan membuatku pincang. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Lebih dekat padamu. Di dunia
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah menolong kami lebih jauh mengenal diri-Mu dan diri kami. Menyelami Tuhan sebagai sosok yang tidak dapat kami batasi dengan dogma dan teori kami, serta memurnikan penyerahan diri kami kepadamu di dalam keyakinan yang teguh bahwa apapun aksimu atas kami, Engkau baik. Engkau terus membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Kendati mungkin kami harus pincang. Ya Bapa, kami juga mau berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan, pimpinlah para pemimpin negeri ini untuk bisa mengelola bangsa kami dengan sebaik-baiknya, baik dalam hal pendidikan, perekonomian, kebudayaan, dan secara khusus penanganan terhadap kasus-kasus COVID-19 yang belum berakhir. Kami mohon Tuhan, akhirilah pandemi ini, selamatkan umat manusia dari COVID-19. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit dan lemah fisik. Bapak Bambang Suprapto, Bapak Budiono, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Silas Suyanto, Bapak Fransiskus Asisi Yudiono, Bapak Nugroho, Bapak Sunarso Putro, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Mutmainah, Ibu Ana Sulistiningsih, Ibu Gui Giok Kim, Ibu Tan Lin Hua, Ibu Tan Mei Fong, Ibu Lilian Hua, Ibu Cornelia, serta nama-nama lain yang tidak tercantum dalam warta, yang sedang sakit dan bergumul dengan keadaan tubuh mereka. Kami mohon Tuhan memelihara iman mereka, meneguhkan pengharapan mereka, dan memelihara cinta mereka kepadamu. Tuhan, jika Engkau berkenan, kami mohon sembuhkan mereka dan jadikan mereka kesaksian yang nyata akan kuasa cinta-Mu. Demikian permohonan kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengucapkan rasa syukur kita atas segala kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan berdasarkan firman Tuhan. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemburu.
persembahanmu, ucapkan syukur. Mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Ya Bapa, kami serahkan persembahan ini sebagai ungkapan cinta dan syukur kami kepadamu. Sucikanlah persembahan ini dan pimpinlah kami untuk mengelolanya dengan benar, sesuai kehendak-Mu, demi kebaikan kami umat-Mu dan orang-orang di sekitar kami. Dengan demikian nama-Mu dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Di penghujung kebaktian ini, mari kita nyatakan tekad dan komitmen kita dengan menaikkan Kidung Pamungkas kemana ia pimpin. Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk dan bersatu-teduhlah sejenak.
Tuhan.